Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan project based learning kami yang berjudul aplikasi stok barang di pabrik Ratu Makmur Plastik Indo. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Mega Dwi Wijayanti sebagai pemateri kelima dan saya sendiri Dina Rohmawati sebagai moderator dan pemateri kedua, Muhammad Rudi Hartono sebagai pemateri keempat, Muhammad Rafki Putra Rusdi sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Bintang Saftar Arif sebagai pemateri pertama. Baik, untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama tentang lingkup masalah. Aplikasi proyek PPL kami yang bernama aplikasi stok barang di pabrik Ratu Makmur Plastik Indo merupakan sebuah aplikasi berbasis website, di mana nantinya aplikasi ini dapat menunjang proses penyimpanan data stok barang di pabrik Ratu Makmur Plastik Indo. Aplikasi ini juga dapat melakukan yang pertama, rekapitulasi data stok barang di pabrik Ratu Makmur Plastik Indo. Kemudian yang kedua dapat menambahkan data kuantitas produk setelah produksi pada pabrik tersebut. Kemudian yang ketiga dapat mengurangi data dan kuantitas produk yang akan didistribusikan atau barang yang akan keluar. Kemudian yang terakhir dapat melakukan cetak laporan dari data rekapitulasi stok barang yang masuk dan yang keluar. Next. Kemudian perspektif produk. Untuk permasalahan yang ada pada pabrik Ratu Makmur Plastik Indo ini adalah pencatatan data stok barang yang masih ditulis secara manual. Dengan permasalahan tersebut, kami menawarkan aplikasi stok barang di pabrik Ratu Makmur Plastik Indo, yang merupakan sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mempermudah proses rekapitulasi data dari stok barang di pabrik tersebut. Aplikasi ini juga dapat mempermudah admin untuk menambahkan, melihat, melakukan update, delete, dan mencetak laporan rekapitulasi data dari jumlah stok barang. Untuk pimpinan dapat melakukan pengecekan rekapitulasi dari data stok barang yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya website ini diharapkan pencatatan atau rekapitulasi stok barang lebih akurat dan tidak ada kesalahan lagi dalam pencatatan data jumlah stok barang tersebut. Seperti pada gambar yang terlihat ini, di sini ada dua user, yaitu user admin dan user pimpinan. User admin itu bisa melakukan input data barang masuk dan barang keluar pada website stok barang. Kemudian jika user pimpinan itu hanya bisa mengakses melalui model dan hanya bisa melakukan view data stok barang yang ada. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Adapun fungsi produk pada website kami, diantaranya yang pertama yaitu login. Dilakukan proses login untuk dapat mengakses aplikasi stok barang oleh user admin dan pimpinan. Masing-masing user diminta untuk memasukkan username dan password dengan benar. Yang kedua yaitu halaman utama atau stok barang. Pada halaman utama ini nantinya akan menampilkan data stok barang yang akan memudahkan admin untuk mengakses data dari stok barang. Untuk user admin dapat melakukan action create, update, dan juga delete, sedangkan pimpinan hanya dapat melakukan view saja. Kemudian barang masuk, dilakukan proses add data yang hanya dapat dilakukan oleh admin untuk menambahkan data dari stok barang. Barang keluar, pada proses ini dilakukan proses reduce data atau mengurangi data dari barang setelah produksi yang terdapat pada tabel stok barang. Kemudian cetak laporan. Pada proses ini dilakukan untuk mendapatkan data rekapitulasi dari kegiatan produksi. Di antaranya cetak laporan rekapitulasi stok barang, download laporan rekapitulasi stok barang, dan juga view laporan untuk barang masuk. Kemudian terdapat karakteristik pengguna. Yang pertama yaitu admin. Admin yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data. Kemudian pimpinan bertanggung jawab untuk memantau data dari tabel stok barang. Dan yang ketiga yaitu PT Ratu Makmur Plastik Indo. Selanjutnya yaitu batasan-batasan. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh admin dan juga pimpinan. Aplikasi ini memudahkan admin untuk mengelola data stok barang. Kemudian aplikasi ini tidak melayani jual beli secara online, dan aplikasi ini memiliki desain interface yang menarik, namun tetap memberikan informasi secara lengkap.
Selanjutnya yaitu antarmuka kebutuhan eksternal. Yang pertama yaitu antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras atau klien. Untuk spesifikasi antarmuka perangkat keras dapat dilihat pada gambar berikut. Antarmuka perangkat lunak yang pertama yaitu klien. Klien harus memiliki laptop dengan spesifikasi minimal Windows 7 dan Internet Explorer. Kemudian hosting. Kami menggunakan layanan hosting niagahoster.co.id dengan paket bayi, unlimited bandwidth, unlimited database, 500 MB SSD disk space, dan fitur instant backup. Dan yang terakhir yaitu antarmuka komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk deskripsi data hingga use case akan dijelaskan oleh saya. Untuk deskripsi data di sini memiliki memiliki kamus data yang di kamus data ini memiliki 3 nama data, yaitu pertama data stok barang, lalu data barang masuk, dan data barang keluar. Di data stok barang ini kita bisa melakukan CRUD dan lain-lainnya. Lalu di barang masuk ini kita dapat menginputkan data untuk menambah kuantitas. Lalu di data barang keluar dapat melakukan input data untuk mengurangi kuantitas. Di stok barang di sini memiliki atribut yaitu kode barang dengan tipe data integer, nama barang dengan varchar, lalu kuantitas integer dan size barang variabel karakter, harga barang integer, dan juga tanggal masuk dengan tipe data timestamp. Untuk atribut barang masuk dan barang keluar memiliki 3 tipe data, yaitu tiga atribut, yaitu kode barang, nama barang, dan kuantitas. Next. Kebutuhan non-fungsional. Di sini kebutuhan non-fungsional memiliki 3 poin, yaitu performasi, batasan memori, dan atribut kualitas perangkat lunak. Untuk performasi di sini proses rekapitulasi data di pabrik Ratu Makmur Plastik Indo ini menjadi semakin mudah dan efisien dikarenakan proses input data ini akan membantu admin untuk merekap data stok barang keseluruhan sehingga data semakin mudah diolah dan data yang diolah semakin akurat. Batasan memori. Batasan memori di sini maksudnya adalah besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini paling tidak sebesar 512 MB. Sedangkan besarnya hard disk yang akan digunakan adalah untuk server database yang diperlukan 500 MB. Lalu untuk atribut kualitas perangkat lunak. Untuk atribut kualitas perangkat lunak di sini memiliki 3 kriteria kualitas, yaitu portability, security, dan juga ergonomi. Untuk portability memiliki keterangan kualitas aplikasi ini berjalan pada platform atau sistem operasi apa saja yang mendukung aplikasi berbasis web. Lalu yang kedua, kriteria kualitas kedua yaitu security dengan keterangan menggunakan username dan password untuk menjalankan perangkat lunak ini dan memiliki level untuk setiap akses. Lalu kriteria kualitas ketiga yaitu ergonomi, memiliki keterangan kualitas yaitu aplikasi ini harus memiliki nilai ergonomi atau kenyamanan dipakai yang tinggi bagi user. Aplikasi ini akan dibangun secara user friendly. Next. Berikut adalah ERD dari proyek kami. Untuk di sini terdapat 3 entitas yaitu admin, pimpinan, dan juga stok barang. Untuk 2 entitas yaitu pimpinan dan admin di sini sebagai user dan stok barang ini sebagai database-nya. Untuk entitas admin memiliki atribut username dan password dan juga pimpinan memiliki atribut username dan password. Sedangkan entitas stok barang memiliki atribut kode barang, nama barang, kuantitas, size barang, dan harga barang. Di sini untuk entitas admin dapat mengisi stok barang sedangkan pimpinan hanya dapat melihat stok barang. Next. Berikut adalah DFD dari proyek kami. Di sini admin dapat mendapatkan data master dari data pabrik. Setelah mendapat data master, admin akan memasukkan data tersebut pada stok barang melalui barang masuk. Sedangkan untuk mengeluarkannya dapat melalui barang keluar. Sedangkan untuk pimpinan ketika sudah login hanya dapat mendapat data dari stok barang saja. Setelah admin memiliki banyak data stok barang, data tersebut dapat dicetak untuk dijadikan laporan rekapitulasi stok barang. Next. Berikut adalah use case kami. Di sini admin memiliki banyak fitur, seluruh fitur bisa dibilang. Di sini ada fitur login, input data barang masuk, view stok barang,
tambah jenis barang, edit data barang, delete data barang, cetak laporan, rekapitulasi stok barang, input data barang keluar, viewing, dan juga logout. Sedangkan pimpinan hanya memiliki 4 fitur, yaitu login, view stok barang, viewing, logout. Di sini untuk fitur viewing mendapatkan relasi dari fitur input data barang masuk, tambah jenis barang, lalu dari input data barang keluar. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rudi Hartono. Untuk Rudi Hartono, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu kelas diagram. Di sini terdapat 2 user, yaitu user admin dan user pimpinan, di mana nantinya akan memiliki hak akses yang berbeda pada masing-masing usernya. Yang pertama yaitu admin. Admin di sini memiliki username dan password, dan dapat melakukan view, insert, update, dan delete. Pimpinan sendiri memiliki username dan password, dan hanya bisa melakukan view atau read data saja. Yang selanjutnya itu barang masuk. Barang masuk ini hanya bisa diakses oleh user admin, dan admin ini dapat melakukan update kuantitas data dari barang pada fitur barang masuk yang memiliki atribut nama barang dan juga kuantitas. Selanjutnya yaitu stok barang. Pada stok barang ini dapat diakses oleh user admin dan pimpinan. Untuk user admin ini dapat melakukan view, insert, update, dan delete data. Namun untuk user pimpinan hanya dapat melakukan view data pada stok barang. Selanjutnya yaitu barang keluar. Barang keluar ini yang dapat mengakses hanya user admin saja, dan dapat melakukan update kuantitas data dari barang pada fitur barang keluar yang memiliki atribut nama barang dan juga kuantitas. Next. Kemudian yaitu activity diagram. Pada admin ini nantinya akan menerima informasi data barang, kemudian melakukan login sesuai dengan role-nya, dan sistem akan menampilkan data dari stok barang. Kemudian pada stok barang akan menampilkan menu barang masuk dan barang keluar. Nah, pada barang masuk dan barang keluar ini terdapat form input data untuk menambahkan atau mengurangi kuantitas data dari barang masuk atau barang keluar. Kemudian sistem akan menampilkan data pada stok barang jika berhasil diinput dan akan tersimpan dalam database. Kemudian pimpinan dapat melihat data pada stok barang, dan user admin ini dapat memilih menu cetak barang, dan sistem akan menampilkan dan mencetak data stok barang. Kemudian admin akan mendapatkan laporan dari cetak barang berupa format PDF. Next. Nah, ini merupakan tampilan mockup dari login, di mana nantinya akan ada 2 user yang akan melakukan login, yaitu user admin dan juga user pimpinan. Dan pada masing-masing user ini akan mendapatkan username dan password yang berbeda. Jika sudah berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman utama atau dari fitur stok barang. Next. Nah, ini merupakan tampilan mockup dari fitur stok barang untuk user admin, di mana nantinya admin dapat melakukan view atau menampilkan data dari stok barang, insert data, update, dan juga delete data. Dan juga dapat mencetak laporan rekapitulasi data stok barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut ini adalah tampilan halaman utama stok barang, menu tambah barang. Di sini ada field nama barang, kuantitas per karung, size barang, dan harga barang. Next. Berikut ini adalah tampilan halaman utama stok barang user pimpinan. Pada user pimpinan ini hanya dapat view data saja. Next. Berikut adalah tampilan menu barang masuk. Kita hanya menambahkan kuantitas saja pada barang masuk karena sebelumnya sudah diinputkan datanya. Next. Berikut ini adalah tampilan menu barang keluar. Pada barang keluar dilakukan proses reduce data untuk mengurangi data dari barang setelah produksi.
Kemudian logout untuk mencabut hak akses pada user, admin, dan pimpinan. Baik, saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.